Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Insyaallah pada malam ini akan kita selesaikan kajian kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aw baghidahu bi hadathin minhu aw dzakara masawiyahu kana mubtadi'an hatta yatarahham alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum salima. Barang siapa yang meremehkan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau membenci salah seorang sahabat dengan adanya peristiwa yang menimpa sahabat itu, atau menyebut kejelekan-kejelekan sahabat tadi, maka orang ini adalah ahlul bid'ah sampai dia bertobat kemudian menghormati semua sahabat dan hatinya selamat dari mencaci maki para sahabat. Barakallahu fikum. Ya ikhwana fillah, a'udzukumullah. Perbuatan mencaci maki sahabat termasuk perbuatan yang sangat besar dosanya. Mencaci maki para sahabat di antaranya ialah memberi gelar-gelar buruk kepada mereka atau menyebut-nyebut kejelekan mereka dengan nada melecehkan. Naam, barakallahu fikum. Ini semuanya termasuk penyimpangan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang menghormati para sahabat sepenuh hati dan tidak menyebut-nyebut kekurangan dan kejelekan mereka. Barakallahu fikum. Kelompok yang pertama kali melecehkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ialah kelompok Khawarij. Naam.
di akhir-akhir masa pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kelompok Khawarij ini juga mengkafirkan sebagian sahabat. Nah, mencela Muawiyah, mencela Ali ibn Abi Thalib. Barakallahu fikum. Kemudian kelompok yang lain yang juga biasa mencaci maki para sahabat ialah kelompok Syiah Rafidhah. Mereka ini sampai mencela sahabat dan memberi kedudukan para sahabat sejajar dengan binatang. Barakallahu fikum. Bahkan lebih rendah. Waliyadu billah. Adapun di masa-masa sekarang ini, selain dari anak cucunya Khawarij dan Syiah Rafidhah, ini kadang-kadang muncul dari orang-orang yang dikatakan ahlul ilm. Waliyadzubillah. Dikarenakan zillah mereka, ketergelinciran mereka dalam menyimpulkan sesuatu, sehingga sangat disayangkan sekali kalau sampai ada seorang alim, bahkan seorang alim yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mulutnya tidak lepas dari menghina salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini sangat berbahaya. Tetapi kita tetap husnudzon kepada para ulama Ahlus Sunnah kita yang melakukan semacam itu. Mungkin tujuan mereka adalah menjelaskan apa adanya. Tidak ada maksud meremehkan. Tetapi karena memang manusia itu tidak ada yang selamat dari kesalahan. Apalagi yang biasa banyak bicara menyampaikan agama ini. Tentu itu adalah perbuatan zillah. Suatu ketergelinciran yang harus segera diralat dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti menuduh sahabat ada yang terpengaruh pemikiran Murji'ah. Ada yang menuduh sahabat yang nepotisme, ya, mengutamakan keluarganya. Utsman dituduh semacam itu, ya. Nah, atau dituduh sebagai pihak yang zalim, seperti menuduh Muawiyah. Nah, dan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Hurairah. Nah, dituduh pikun. Nah, barakallahu fikum. Sehingga banyak sekali hadis-hadis Abu Hurairah yang tidak dia terima. Dikarenakan dianggap Abu Hurairah ini pikun. Ya, nah, masa banyak sekali riwayatnya. Ya, nah, melebihi riwayat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, mungkin dia pikun tapi ya pura-pura tidak, ya. Barakallahu fikum. Ini termasuk bentuk menjelek-jelekkan sahabat. Dan ini melanggar prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ini kata Imam Ahmad kana mubtadi'an. Layak disebut sebagai apa ini? Ahlul ahwa wal bidah. Kaum muslimin seawam apapun yang masih di atas fitrah, mereka itu menghormati sahabat. Bahkan menjadikan mereka sebagai apa ini? Teladan hidupnya. Nah, ini kok sampai ada orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang ulama, sampai kemudian menjatuhkan nama baik sahabat, sengaja atau tidak sengaja. Barakallahu fikum. Ini penting saya sampaikan. Karena kan hadis itu sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan kaum muslimin yang datang setelah para sahabat, semuanya berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara seagama kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, ini para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghillan, kedengkian
hasad, ketidaksukaan kepada orang-orang yang beriman tadi, ini para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Rabb kami, sesungguhnya Engkau ialah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, barakallahu fikum. Dalam ayat ini cukup jelas bahwa prinsip orang yang beriman ialah mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Kemudian hatinya tidak ada sifat hasad, dengki dan benci kepada apa ini? Para sahabat. Berarti kalau melakukan hal yang sebaliknya, maka orang ini pantas disebut sebagai zindik, munafik. Sebagaimana yang akan disebutkan nanti tentang masalah munafik. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wan nifaqu wal kufr. Kemunafikan itu termasuk salah satu bentuk kekufuran. Ayakfura billah wa ya'budu ghairahu. Yakni mengkufuri Allah dan menyembah kepada selain Allah. Wa yuthiral islama fil alaniyati. Menampakkan Islam secara terang-terangan. Mithlul munafiqin alladziina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini adalah an-nifaq akbar, nifaq besar, nifaq i'tiqadi. Kemunafikan itu nifaq itu ada dua, nifaq akbar dan nifaq apa ini? Asghar. Nifaq akbar, nifaq yang besar. Nifaq asghar, nifaq yang kecil. Nifaq akbar disebut juga dengan nifaq apa ini? I'tiqadi, terkait dengan keyakinan. Kalau nifaq asghar disebut juga nifaq apa ini? Amali, terkait dengan perilaku. Ya. Nah, yang dimaksud Imam Ahmad bin Hanbal an-nifaq wal kufru ialah nifaq apa ini? Akbar, nifaq i'tiqadi. Terbukti beliau kemudian menjelaskan definisinya. Yakni orang itu sebetulnya kafir, tapi pura-pura apa ini? Islam. Jadi Islamnya itu cuma pura-pura, enggak betulan. Masih kafir, murni orang kafir. Tapi pura-pura apa ini? Islam, supaya aman dari serangan kaum muslimin. Dari serangan kaum muslimin, ya. Dicontohkan juga seperti orang-orang munafik yang muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Ingat, mereka ini pura-pura Islam kepada Rasulullah. Berarti mereka itu bukan apa ini? Sahabat. Sahabat itu tidak ada yang munafik. Barang siapa ada yang mengatakan di antara sahabat itu ada yang munafik, maka orang ini telah sesat ucapannya. Salah besar. Dan ini terjadi. Ikhwan fillah azakumullah, sebagian seorang yang menisbahkan terhadap ilmu sampai mengucapkan demikian. Sadar atau tidak, yang jelas itu suatu kesalahan. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dicontoh, ya. Mengatakan bahwasanya di antara murid-murid Rasulullah itu ada yang terjangkit penyakit munafik. Barakallahu fikum. Siapa itu? Para sahabat. Gak ada sahabat yang munafik. Dan munafik bukan sahabat. Nah, karena munafik yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ialah murni orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Nah, hukumnya ya kafir, mati, kekal di neraka selama-lamanya. Bahkan ditambah dengan hukuman yang lebih berat daripada orang kafir biasa, yakni ditaruh di bagian paling bawah yang ada di neraka, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti ditempatkan pada neraka yang paling bawah. Nah, barakallahu fikum. Semakin bawah nerakanya itu semakin panas, semakin menyakitkan. Barakallahu fikum. Dan ini ialah pelaku nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi. Barakallahu fikum.
Disebutkan oleh para ulama bahwasanya nifaq akbar itu ada beberapa contoh yang ini biasa dilakukan oleh kaum muslimin waliyadzubillah dalam keadaan mereka sadar atau tidak. Ini sangat berbahaya untuk keselamatan agama mereka. Yang pertama ialah faqdus thiqah bis sahabah. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan sahabat. Tidak percaya lagi dengan sahabat. Yakni meremehkan, yakni melecehkan, yakni menjelek-jelekan sahabat. Termasuk bentuk nifaq apa ini? Akbar. Waliyadzubillah. Menjelek-jelekan sahabat, menyebut kejelekan-kejelekan sahabat, melecehkan sahabat, mengolok-olok sahabat. Itu termasuk apa ini? Nifaq akbar. Kemudian contoh yang kedua. Al-qadhu fi masadir din al-Islam. Mencela sumber hukum Islam. Ya, melecehkan ayat Al-Quran. Katakan ayat-ayat Quran itu adalah ayat-ayat yang paling porno. Atau ayat-ayat apa ini? Syaitan katanya ya. Nah, melecehkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang termasuk apa ini? Bentuk nifaq akbar. Waliyadzubillah. Hati-hati ya. Kemudian yang ketiga contohnya ialah al-qadha'u ala dinil Islam. Menghakimi ajaran Islam. Apa istilahnya menghakimi ajaran Islam itu? Mengkritik ajaran Islam. Namanya menghakimi ajaran Islam itu mengkritik ajaran Islam. Dia sudah tidak yakin dengan kebenaran Islam, malah apa ini? Mengkritik. Ya, nah, menurut saya begitu ngomongnya. Ajaran Islam ini tidak sesuai dengan kemajuan berpikir. Ajaran Islam ini semuanya hampir menyebabkan kejumudan, kekakuan, stagnasi. 6. Barakallahu menghambat perkembangan berpikir. Ya. Kritik lagi, menurut saya sebagian hukum Islam ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Seperti merajam, ya, sampai mati, ya, nah, potong tangan, bagi yang mencuri, ya, kemudian bagian warisan laki-laki sama perempuan tidak sama, ya, kritik, wah, ya. Menghakimi ajaran Islam yang sempurna, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengkritiknya, nah, ini termasuk bentuk kemunafikan. Nifaq apa ini? Akbar, waliyadzubillah. Ya. Menurut saya, jilbab itu budaya Arab. Nah, ini. Ya, bentuk kritikan, ya kan? Terus pokoknya macam-macam yang biasa dilakukan oleh orang yang melakukan apa ini hati-hati berbahaya itu. Ya. Nah, kemudian yang lainnya ialah ba'tu ruhil firqah fi tanazu' fi sufufil muslimin. Yakni berusaha untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Dia itu melakukan usaha-usaha bagaimana supaya kaum muslimin terpecah belah. Nah, dia itu bangga kalau umat Islam ini apa ini? Perang saudara. Sehingga melakukan makar-makar jahat bagaimana supaya semua kaum muslimin ini perang sendiri-sendiri. Nah, antar sama saudara. Nah, usaha semacam itu termasuk apa ini? Nifaq akbar. Barakallahu fikum. Nah,
Bahkan para ulama mengatakan, fa inna nifaqa fi asrina asyaddu. Sesungguhnya kemunafikan di zaman kita sekarang ini lebih parah. Ya, nah. Daripada kemunafikan di zaman siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Di antara bentuk parahnya mereka ini ialah sering menukil pemikiran-pemikiran kafir dari negeri kafir disusupkan kepada kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Nah, belajar Islam di negara kafir. Nah, yang mana di sana itu kalau belajar Islam itu katanya tidak terikat dengan aturan. Mempelajari Islam dari sisi luar secara kritis, objektif dan secara intelektual. Tidak terikat dengan mazhab tertentu, tidak terikat dengan aturan tertentu atau cara tertentu atau adab-adab tertentu. Sehingga bebas untuk mengkritik ajaran Islam, bebas untuk menjatuhkan vonis tidak berlaku lagi hukum Islam, menjatuhkan vonis hukum Islam ini terlalu begini dan begitu dan lain sebagainya. Nah ini lebih parah daripada apa ini? Munafik-munafik pada zaman awal-awal Islam dulu. Barakallahu. Baik. Qala rahimahullah salasun man kunna fihi fahuwa munafik. Ada 3 sifat. Barang siapa yang memiliki 3-tiganya, maka orang ini munafik. Ala taghlid narwiha kama ja'at. Kami sampaikan riwayat ini dengan keras, apa adanya. Wala nakisuha, dan kami tidak pakai mengkias-kiaskannya. Wa qawluhu la tarji'u ba'di kuffaran dhallalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian setelah aku mati nanti kembali seperti orang kafir, sesat, satu sama lain saling perang, tega memenggal saudaranya, tega membunuh atau memenggal leher saudaranya. Wa mithlu idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Dan juga seperti hadis, jika ada 2 muslim berjumpa dengan sama-sama membawa pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa mithalu sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufran. Mencaci maki muslim termasuk kefasikan dan membunuhnya termasuk kekufuran. Wa mithlu man qala li akhihi ya kafir. Juga seperti hadis, barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hei kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka salah satunya pasti akan mendapatkan vonis kafir yang lebih layak, ya. Hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Wa mithlu kufrun billah tabarru. Nah, min nasab wa intaqqa. Mengkufuri Allah Subhanahu wa taala berarti berlepas diri dari nasab. Yani nasab Islam wa intaqqa. Sekalipun kekufurannya itu samar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi serta yang lain dihasankan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Wa nahwu hadhil ahadits mimma qad sahha wa hufidha. Dan seperti hadis-hadis yang lain yang telah sahih dan dihafal. Fa inna nusallimu lahu
Wa illam na'lam tafsiraha. Maka kita menerima apa adanya, sekalipun kita tidak bisa memahami penjelasannya. Wala natakallamu fiha. Tidak boleh kemudian kita memperbincangkannya. Wala nujadil fiha. Tidak boleh memperdebatkannya. Wala nufassir hadhil ahaditha illa misla ma ja'at. Dan tidak boleh menjelaskan hadis ini kecuali seperti apa adanya. La narudduha illa bi minha. Kita tidak boleh menolaknya kecuali dengan sesuatu yang lebih sahih darinya. Barakallahu fikum. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ini, ikhwan fillah auzakumullah, terkait dengan nifak yang kedua. Nifak apa ini? Asghar, atau yang disebut dengan apa ini? Nifak amali. Barakallahu fikum. Ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi rawan untuk menjadi orang yang melakukan nifak akbar. Wasilah ila nifak akbar. Jikalau orang ini semakin banyak memiliki sifat-sifat munafik amali, itu semakin mengkhawatirkan jatuh kepada nifak apa ini? I'tiqadi, nifak akbar. Waliyadu billah. Taib barakofikum. Di antara nifak amali yang disebutkan dalam beberapa hadis yang kita simpulkan tadi, yang pertama ialah al-kadhib fil hadis. Biasa berdusta dalam berbicara. Dusta dalam bicara, dusta dalam bersaksi. Termasuk apa ini? Nifak amali. Nah, kemudian yang kedua, ikhlaful wa'd. Wa idza wa'ada akhlafa. Suka apa ini? Tidak menepati janji. Janji tidak ditepati janjinya. Yang ketiga, khiyanatul amanah. Yakni tidak amanah. Mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Tidak amanah. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah, dia berkhianat. Dan tidak amanah. Yang keempat, al-fujur fi khusumah. Yakni bertindak jahat dan melampaui batas dalam pertengkaran. Sampai keluar dari adab dalam pertengkaran. Ya. Jadi pertengkarannya itu sampai keluar batas-batas manusia. Kalau sudah tengkar, itu keterlaluan tengkarnya, begitu ya. Tidak mengimbangi lawannya saja. Tapi dia itu apa ini? Melampaui batas dalam apa ini? Bertengkar. Melampiaskan emosinya, ya. Nah, temannya nyinggung perasaannya cuma sedikit, dia langsung ngomongnya banyak sekali. Nah, tidak hanya menyinggung pribadi temannya tadi, menyinggung juga anak-anaknya, menyinggung juga istrinya, menyinggung juga bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, buyutnya, sampai terus begitu. Munafik gitu. Ya, pada temannya cuma nyinggung pribadinya dia, ya kan? Harusnya kan balas nyinggung pribadinya temannya, ya. Tapi enggak dia, munafik. Ditambah nyinggung pribadi anaknya, nyinggung pribadi istrinya, nyinggung pribadi orang tuanya, kakeknya, neneknya, buyutnya, moyang-moyangnya, habis. Nah, namanya al-fujur fil khusumah. Munafik. Baik. Kemudian para ulama juga menyebutkan tarku sholatil fajri wa sholatil isya'i jama'atan. Meninggalkan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah bagi laki-laki. Tidak sholat isya dan tidak sholat subuh dengan berjamaah tanpa ada udzur bagi laki-laki. Termasuk ciri nifak amali. Rasulullah bersabda, asqalu sholawat alal munafikin sholatul isya'i wal fajri.
Sholat 5 waktu yang paling dianggap berat oleh orang munafik itu ialah sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah. Kenapa kok disebut dengan berjamaah? Karena kalau mereka tidak sholat isya dan tidak sholat subuh, artinya meninggalkan sholat, itu vonis kafir atas mereka. Menurut pendapat para ulama yang mengkafirkan secara mutlak. Sudah bukan nifaq amali lagi ya. Nah, makanya disebut di sini meninggalkan sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah tanpa ada udzur yang syar'i. Ini termasuk ciri munafik amali. Laki-laki ya, tanpa ada udzur syar'i. Itu tidak sakit, tidak tertidur, nah, tidak sedang safar, baik, tidak dalam keadaan ketakutan karena perang atau semisalnya, tapi sengaja tidak sholat isya dan tidak sholat subuh dengan apa ini? Berjamaah. Karena apa ini? Malas. Seperti ini termasuk ciri munafik amali. Nah. Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan perbuatan yang berlanggar dalam Islam. Di antaranya ialah celah kaum muslimin, mencaci maki orang Islam, mencaci maki sama muslim yang tidak layak dicaci maki, termasuk perbuatan kefasikan, ya. Nah, fasik di sini termasuk dosa, ya. Lain fasik, lain apa ini? Munafik. Bedanya apa? Kalau munafik masuk dalam kefasikan, tapi kalau kefasikan belum tentu kemunafikan. Fasik itu perbuatan dosa, ya. Pun fasik itu perbuatan apa ini? Dosa. Nah, dosa itu kadang termasuk kemunafikan, termasuk yang lain, ya. Nah, kemudian membunuh orang kafir termasuk kekufuran. Kufur di sini ialah ada dua kemungkinan. Memang kafir orangnya kalau menganggap halal membunuh orang Islam. Katanya menurut pendapat saya membunuh orang Islam itu halal, boleh. Maka ini dikafirkan oleh para ulama karena menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua ialah kufran duna kufrin. yakni kufrun asghar. Kufuran kecil. Membunuh orang Islam termasuk kufur apa ini? Asghar. Tapi termasuk kabair, barakallahu. Kemudian termasuk dosa besar ialah menuduh saudaranya tanpa ilmu dengan sebutan kafir. Mudah mengkafirkan apa ini? Orang. Karena jamaah takfir itu ya. Kelompok yang suka mengkafirkan musuh-musuh dakwahnya ya. Nah, kafir. Dia itu kafir. Kafir. Kenapa kafir? Karena keluar dari jamaah. Kayak orang-orang kepada muslimin itu. Ya ada yang cerita sama saya tuh. Ketika keluar dari ikhwan muslimin langsung dituduh murtad. Karena yang keluar dari anggota ikhwan muslimin berarti masuk dalam anggota tauhid. Tauhid itu kafir. Jadi dia murtad. Nah, akan kalau ketangkap itu bisa dibunuh. Ya. Kalau memang sudah jadi anggota yang militan, ya. Begitu. Akan bawa tanah itu ya, suka membunuh orang, suka mengkafirkan biasa, ya. Saya berkofikum. Ini beberapa perbuatan dosa besar yang harus kita jauhi. Nah, selanjutnya, yang terakhir, menyelesaikan sunnah ya. Nah, waktu tidak disia-siakan ya. Kita ada kesempatan langsung. Ya, tinggal satu poin. Nah, atau 2 poin begitu ya, tapi terkait dengan poin ini. Qala Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah,
wal jannatu wan nar makhluqatani kama jaa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakhaltul jannah. Aku pernah masuk ke surga. Ini ketika Rasulullah apa ini? Dimi'rajkan, ya. Fara'aitu qasran. Aku melihat istana-istana di sana. Wa ra'aitul kautsar. Aku melihat apa ini? Sungai Al-Kautsar. Ya, nah. Dalam riwayat yang lain, wa tala'tu fil jannah. Aku melihat di surga, fara'aitu aktsara ahliha kada. Aku melihat di sana banyak sekali penduduknya yang seperti ini. Wa tala'tu fin nar fara'aitu kada wa kada. Aku melihat neraka, ternyata aku melihat seperti ini. Faman za'ama, maka barang siapa yang menyangka annahuma lam tukhlaqa, bahwa surga dan neraka belum diciptakan, fahuwa mukadzibun bil Qur'ani wa hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia berdusta dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala ahsibu yu'minu bil jannah wan nar, dan saya anggap dia tidak beriman dengan surga dan neraka. Ada yang berkata surga dan neraka itu belum diciptakan. Ya memang ada. Siapa itu? Kelompok orang apa ini? Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Ya. Pimpinan Wasil bin Atha al-Mu'tazili, ya. Mereka berkeyakinan surga dan neraka itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan nanti kalau sudah terjadi hari kiamat. Ya. Nah, dengan alasan mubadir, nggak dipakai. Dengan alasan suatu yang sia-sia dengan menciptakan surga dan neraka sekarang. Karena nanti dari kiamat dihancurkan lagi oleh Allah. Nah, perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Ya. Nah. Sekarang mubadir itu gak ada yang Allah ciptakan mubadir itu, ya. Nah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan alam semesta ini sia-sia. Nanti ada apa ini? Faedahnya tidak mubadir. Wahai Mu'tazilah. Nah. Kemudian kalau Mu'tazilah mengatakan argumennya kenapa kok surga dan neraka menurut mereka belum diciptakan? Karena nanti di hari kiamat semua alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk surga dan neraka. Al jawab, ini kesalahan berikutnya. Surga dan neraka tidak termasuk makhluk yang dihancurkan di hari kiamat nanti. Surga dan neraka tidak termasuk makhluk yang dihancurkan di hari kiamat nanti. Sehingga dalil kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. U'iddat lil kafirin. Neraka telah disiapkan oleh Allah untuk orang kafir. Menggunakan fi'il apa ini? Ma'adhi. Berarti sudah ada. Termasuk surga juga begitu. Wa'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang yang bertakwa. Berarti surga sudah ada. Ditambah lagi dengan hadis Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melihat surga dan apa ini? Neraka. Nah, seandainya belum ada itu surga dan neraka, maka berarti Anda telah menyatakan cerita Rasulullah itu apa ini? Dusta, bohong. Masa Anda melihat surga dan neraka wahai Rasulullah? Bukankah belum diciptakan oleh Allah? Berarti Anda itu mimpi saja. Kalau dia bilang begitu, jatuh dalam kesalahan berikutnya. Tidak mempercayai adanya kebesaran Allah ketika mengisra mi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kalau sudah dusta di satu tempat, nggak mau ngakui, dikejar terus jatuh ke dalam kedustaan yang lain.
kejar lagi, nggak mau ngakui, maka akan jatuh ke kedosaan yang lain, begitu seterusnya. Memang kedosaan itu menyebabkan orang berbuat jahat, dan perbuatan jahat itu menyebabkan orang bisa masuk ke dalam apa ini? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Nah, sebetulnya pembahasan masalah surga dan neraka ini ada bukunya tersendiri ya, yang akan menjelaskan secara tuntas panjang lebar. Na'am barakallahu fikum. Tapi itu akan dibahas dalam kitab berikutnya saja yang akan kita kaji ya. Na'am barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya. Qala rahimahullah, wa man mata min ahli al-qiblati muwahhidan yusalla alaihi wa yustaghfaru lahu wa la yuhjabu anhu al-istighfar wa la tutraku as-salat alaihi li dhanbin adnabahu saghiran kana aw kabiran amru ila Allah taala. Barang siapa ahlul qiblah, yakni kaum muslimin yang mati dalam keadaan bertauhid, maka jenazahnya disolatkan, dimintakan ampun, dan tidak terhalang permintaan ampun untuk orang itu. Dan tidak boleh meninggalkan sholat jenazah hanya semata-mata dosanya yang dilakukan, baik kecil ataupun yang besar. Urusannya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kita bahas kemarin itu ya. Sudah kita bahas. Yang penting syaratnya matinya apa ini? Bertauhid, ya. Nah, tetap disolatkan ya. Nah, bagaimana dengan Rasulullah tidak mensolatkan orang yang bunuh diri atau orang yang masih punya hutang banyak dan tidak ada yang bertanggung jawab, ya? Nah, itu semuanya karena kemaslahatan dan itu dilakukan oleh tokoh masyarakat, ya, sebagai bentuk teguran kepada orang lain. Tapi tetap disolatkan oleh keluarganya atau kaum muslimin yang lain. Enggak boleh ditinggalkan sholat jenazahnya secara mutlak. Barakallahu fikum. Baik. Kita selesaikan sebentar. Kita baca. Akhir risalah. Penutup risalah ini. Walhamdulillahi wahdah. Wa salawatuhu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima. Segala puji bagi Allah saja. Salawat dan salam kepada Rasulullah dan keluarganya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sami'a jami'a risalah min lafzi syekh. Atau sami'a jami'a risalah min lafzi syekh al-imam Abi Abdullah Yahya ibn Abi Ali al-Hasan bin Ahmad bin Buna. Biriwayati an walidi al-syekh al-imam al-muhaddab Abu al-Mutfir Abdul Malik Ibnu Ali, Ibnu Muhammad Al-Hamdani. Semua risalah ini didengar langsung dari lisannya Syekh Al-Imam Abu Abdullah Yahya Ibnu Abi Ali Al-Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Al-Buna yang meriwayatkan dari orang tuanya, yakni Syekh Al-Imam Al-Muhadzab Abu Al-Mutfir Abdul Malik Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Hamdani. Waqala, ia berkata, fiha adinullah. Dengan prinsip-prinsip inilah aku beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa sami'aha katibuha sahibu nuskhah wa katibuha Abdurrahman ibnu Hibatillah ibnu Mi'rad al-Kharani. Kemudian lafadznya didengar langsung oleh penulis naskah kitab ini dan pencatatnya, yakni Abdurrahman ibnu Hibatillah ibnu Mi'rad al-Kharani. Wa dzalika fi awakhir Rabiul Awal. Dan itu terjadi pada akhir Rabiul Awal. Sanata tis'in wa isrina wa khamsumiyah. Tahun 529 Hijriah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sami'aha min lafzi waladi Abu Bakrin Abdullah wa akhu Badruddin Hasan. Ini semua didengar dari lisanku oleh anakku Abu Bakar Abdullah dan saudaranya Badruddin Al-Hasan. Wa ummu Balbal binti Abdullah. Dan dengar pula oleh ibunya, ini Balbal binti Abdullah. Wa ba'du Abdul Hadi, dan sebagiannya didengar oleh Abdul Hadi. Wa sahha dzalika yaumul Isnin 27 Syahra Jumadil Ula sanata 97 wa 800.
Ini pada hari Senin, tanggal yang ke-27 bulan Jumadil Ula tahun 897 Hijriah. Wajazat lahum ayyarwuha anni. Dia membolehkan untuk meriwayatkan risalah ini dariku. Wa jami'i ma yajuzuli wa anni riwayatu bisyarti. Dan meriwayatkan seluruh apa yang dibolehkan kepadaku dengan syaratnya. Wa kataba Yusuf ibnu Abdul Hadi. Kemudian ditulis oleh Yusuf ibnu Abdul Hadi. Yaqulu katibuha li nafsi Muhammad Nasiruddin Albani. Penulisnya yang mencatat naskah ini dengan tangannya sendiri. Yani Muhammad Nasiruddin Albani berkata, "Faragtu min nusakhiha an nuskhatin khattiyah fi dhahiriyah Damaskus." Saya selesai mencatat naskah asli di dalam maktabah dhahiriyah, di dalam kitab di negeri Damaskus. Baik, Qubaila Dzuril Arbi'a, sebelum zuhur pada hari Rabu, ya. As-sadis min Sa'ban sanata arba'in wa sab'in wa thalathimiyah wa alaf lil hijrah. Yani pada tanggal 6 bulan Sa'ban tahun 1374 Hijriah. Barakallahu. Maka dengan demikian selesai sudah kajian kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa mengamalkannya dengan keistiqomahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.